Bapak Adi, Direktur Sawit dan Palma, yang terhormat Direktur Utama BPDPKS atau mewakili dengan tema berbagai metode pengendalian Ganoderma di perkebunan kelapa sawit yang didukung oleh BPDPKS dan Dirjen Perkebunan. Hadirin yang terhormat. Saya Hendra Purba, SE, sebagai pelaksana Simposium Internasional Ganoderma. Jadi Simposium Internasional Ganoderma ini untuk pertama sekali kami laksanakan oleh Media Perkebunan bersama P3PI, Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia. Hal ini kami laksanakan karena banyaknya permintaan dari para anggota kami bahwa serangan Ganoderma di kelapa sawit sudah cukup masif. Nah, inilah jawaban kami dari P3PI untuk pertama kalinya melaksanakan Simposium Internasional Ganoderma. Acara ini akan diikuti kurang lebih 300 orang dengan narasumber dari berbagai akademisi, riset maupun dari praktisi itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dari acara ini akan memberikan solusi bagaimana penanganan penyakit Ganoderma di kelapa sawit. Nah, Bandung menjadi destinasi wisata. Jadi ketika para pelaku usaha perkebunan sawit ini sudah mungkin ada sedikit refreshing lah bagaimana Bandung ini menjadi tujuan wisata juga, kira-kira begitu. Assalamualaikum, salam sejahtera saya sampaikan kepada pendengar-pendengar sekalian. Nama saya Rais Anderson, saya daripada syarikat atau perusahaan PT Pascal Indonesia atau Pascal Biotech Sdn Bhd dari Malaysia. Kami pun sudah ada perusahaan di sini di Indonesia sejak 5 Januari baru-baru ini. Kami punya teknologi baru namanya Actinoplast produk namanya, dan produk ini mengandungi satu single microbe namanya Streptomyces. Streptomyces itu daripada keluarga Soil Actinomycetes. Dia sejenis bakteri tanah tetapi dia bersifat sebagai cendawan. Dia sebagai hybrid. Dia bukan bakteri, dia bukan fungus, tapi dia macam hybrid. Jadi produk ini mengandungi Streptomyces dan dia sudah terbukti di Malaysia di laboratorium, di nursery, di lapangan juga, yang dia terbukti ada sifat antagonis melawan Ganoderma, serangan Ganoderma. Kami sudah punya 3 tahun research di lapangan. Satunya dibuat di seedling baiting teknik. Maksudnya kita ambil bibit, kita tanam sebelah pokok yang sudah teruk diserang Ganoderma, dan dari situ kami perhatikan sama ada bibit ini yang sudah diaplikasikan produk kami, sama ada dia akan diserang Ganoderma atau tidak. Dia sebagai umpan ya. Jadi biasanya kalau kita tanam bibit biasa yang tidak diaplikasikan apa-apa, memang dia akan diserang Ganoderma. Tetapi dalam research kami selepas 3 tahun kami tengok datanya, hanya 6.6% daripada bibit yang ditanam sebelah pokok yang diserang hanya diserang Ganoderma. 90% lebih tidak diserang Ganoderma. Itu yang pertama. Yang kedua yang lagi menarik, kita punya replanting program sudah masuk tahun ke-8 kami amati sekarang. Dia hanya di bawah 1% sekarang yang sudah diserang Ganoderma. Yang control portion sudah lebih 5%. Dan sekarang sudah masuk tahun ke-8 dan ia adalah tanah generasi kedua. Jadi kalau kita tengok tadi dalam kita punya International Symposium Ganoderma ini, kalau generasi keduanya kita expect dalam tahun ke-8 ke tahun ke-10 dia akan naik mendadak, dia punya infection levelnya akan menaik sebenarnya. Jadi dalam masa 2 tahun ini kita menunggu, kami mau mengamati lagi bagaimana dia punya curve-nya akan menaik lagi. Jadi saya menunggu lagi masa di depan untuk pulang ke International Symposium Ganoderma ini untuk saya berfungsi lagi kami punya data-data di masa akan datang. Terima kasih. Oke, nama saya Dr. Muhammad Naim. Saya bekerja sebagai peneliti di SMART atau Sinarmas Agribusiness and Research Institute. Jadi atau SMATRI, jadi berfokus kepada mencari solusi terkait permasalahan terkait penyakit. Jadi saat ini kita menghadapi masalah yang cukup serius
terkait serangan Ganoderma yang terus-menerus meningkat seiring dengan tahun. Jadi pada kesempatan yang baik ini, pada Simposium Internasional Ganoderma, kami mempresentasikan juga bahan tanam yang dikeluarkan oleh Sinarmas yang tahan Ganoderma, yang kita sebut sebagai DP Damimas IGR. IGR adalah singkatan daripada Intermediate Ganoderma Resistant, di mana bahan tanam ini sangat sesuai ditanam di daerah-daerah di mana kita mengalami permasalahan serangan Ganoderma yang sangat serius. Penanaman tanaman yang tahan Ganoderma bisa menekan 50% kejadian Ganoderma di areal yang banyak Ganodermanya dibanding kalau misalnya kita menanam bibit kelapa sawit reguler. Jadi tentu penanaman ini akan berdampak kepada keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Jadi juga tadi ada pada simposium ini ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana cara mengendalikan serangan Ganoderma dan juga bagaimana seharusnya pengelolaan dilakukan. Jadi saya kira simposium ini juga sangat bagus untuk bertukar pikiran dan juga mencari solusi terkait permasalahan yang memang serius dihadapi. Jangan sampai prediksi yang disampaikan oleh Peterson itu benar-benar kejadian. Tahun 2050 kita udah habis Ganoderma, areal kita diserang oleh Ganoderma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak. Halo sahabat sawit semua di seluruh Indonesia. Kenalkan dengan saya Dr. Agus Susanto dari PPKS PT RPN yang ada di Bogor. Kali ini saya menghadiri Simposium Internasional Ganoderma yang sangat baik, yang mengakomodir semua stakeholder perkebunan kelapa sawit untuk mengatasi Ganoderma yang menjadi momok perkebunan kelapa sawit. Kalau tidak kita atasi, ya kita ke depan berbahaya. Ingat, kelapa sawit sumber devisa utama negara kita loh. Dan ini di sini tampilkan teknologi-teknologi terbaru yang sangat komprehensif. Ada pengendalian hayati dengan trichoderma, dengan actinomycetes, dengan menggunakan yang lain-lain, tanaman tahan, kemudian mycorrhiza. Nah, itu yang semua ditampilkan di sini. Mudah-mudahan itu menjadi kontribusi pengendalian yang sedini mungkin dan kombinasi ya. Nah, ini sangat penting. Harapan kami kepada media perkebunan terutama ini sering mengadakan event-event seperti ini yang bisa menyatukan para stakeholder perkebunan kelapa sawit dan membahas isu-isu penting sehingga kelapa sawit kita tetap jaya di dunia tentunya. Terima kasih. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Dadang Luciana dari Ketua Bidang Agronomi P3PI. Saya sangat senang sekali karena hari ini ada Simposium Internasional Ganoderma. Nah, mudah-mudahan dalam acara ini yang pertama kali Simposium Internasional Ganoderma, di mana kita dapat saling bertukar pikiran untuk menangani masalah Ganoderma ini. Apa itu Ganoderma? Ganoderma adalah masalah yang sangat rumit di perkebunan sawit yang bisa merugikan sampai 3,6 miliar untuk 2.000 hektar tanaman sawit. Nah, dalam beberapa periode ini kita akan bekerja bersama-sama dengan produsen, research and development dari berbagai perusahaan, pemerintah dan swasta untuk mencarikan solusi yang ada. Dari mulai pembenihan yang tahan Ganoderma, terus kemudian trichoderma, mycorrhiza, dan produk-produk lainnya yang mendukung untuk penanganan Ganoderma ini yang di tahun 2050, 2100 menurut penelitian Profesor Russell dari UPM itu akan menjadi penurunan yang signifikan dari perkebunan sawit itu. Semoga ini tidak terjadi dengan adanya simposium dan seminar ini. Terima kasih. Ya, halo, nama saya Tanjung Sel, saya adalah Head of R&D daripada Visionary. Untuk review Topaz GT kita telah melakukan penyelidikan ataupun uji kaji baik di lapangan ataupun di nursery kita sudah hampir 15 tahun dan sekarang kita sudah bisa
daya ketahanan terhadap ganoderma yang sudah terbukti dan teruji di nursery baik pun di lapangan. Jadi kita berharap dengan adanya Topaz PT ini kita bisa menyumbang terhadap produksi kelapa sawit di Indonesia, di mana pendapatan semua orang, di mana lahannya yang terserang ganoderma ada solusi sebelum kita mencari satu material yang betul-betul resistant, dan mungkin itulah harapan kita di Asia Negeri ke depan. Terima kasih.